Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anit Naglis, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Saya berstatus dosen tetap pada program studi Manajemen Perusahaan, penyelenggara program studi di luar kampus Utama Bandung. Saat ini saya mengampu mata kuliah antaranya entrepreneur ataupun kewirausahaan, komunikasi bisnis, dan aplikasi proyek bisnis. Selama menjadi dosen, saya aktif dalam menulis jurnal yang terpublikasi Sinta maupun non-Sinta. Dan saya juga aktif untuk melaksanakan pengabdian masyarakat, baik yang dilakukan oleh kampus maupun berkolaborasi dengan kampus-kampus lainnya yang ada di Kota Tangsel. Dalam hal ini saya membahas mata kuliah yang saya ampu, yaitu entrepreneur maupun kewirausahaan. Mata kuliah kewirausahaan atau entrepreneur dengan bobot sebanyak 2 SKS. Tujuan dari mata kuliah kewirausahaan ini secara umum adalah untuk memberikan mahasiswa pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan untuk menggali peluang usaha, merancang, memulai, dan mengelola bisnis secara kreatif, inovatif, dan mandiri. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah entrepreneur atau kewirausahaan yang lain, yang pertama, berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian yang kedua, menguasai prinsip dasar manajemen supervisi dan kewirausahaan. Yang ketiga, mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaan. Yang keempat, mampu menerapkan pemasaran secara online dengan memaksimalkan penggunaan internet media sosial. Dan yang kelima, mampu menerapkan keterampilan berwirausaha secara mandiri dengan konsep-konsep entrepreneur. Bentuk pembelajaran dari mata kuliah entrepreneur ini adalah kuliah, seminar, praktikum, dan atau pembelajaran lainnya yang sama dengan pembelajaran dari mata kuliah. Selanjutnya, sistem pembelajaran 70% praktik dan 30% teori, ditambah dengan presentasi kelompok, dokumentasi, dan praktik. Selanjutnya, metode yang digunakan dalam mata kuliah ini, mata kuliah entrepreneur ataupun mata kuliah kewirausahaan, diantaranya ceramah, diskusi, tanya jawab, dan praktik langsung kunjungan ke dunia ataupun pelaku usaha. Adapun sistem penilaiannya diantaranya hadiran 10%, tugas 20%, formatif 15%, UTS 25%, dan UAS 30%. Sekian penyampaian deskripsi dari mata kuliah kewirausahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi mata kuliah kewirausahaan. Sehat-sehat semuanya ya. Sehat. Sebelum kita memulai pertemuan mata kuliah hari ini, kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Oke, selesai. Nah, kita membahas pertemuan minggu lalu tentang kewirausahaan. Ya, jadi saya menyimpulkan bagi mahasiswa semua, apa itu kewirausahaan, saya rasa sudah paham ya. Oke, terlebih dahulu saya absen dulu pada mahasiswa semuanya
Ramdhani, Arif, Susan, Rinardi, Selasi, Sari Natasha, ya, tentu saja yang lain mungkin mudah-mudahan bisa mendengar melalui video virtual selebihnya. Nah, materi kita yang pertama itu adalah secara garis besar tentang konsep kewirausahaan. Nah, kita ketahui bahwasanya kewirausahaan itu adalah berwirausaha ya. Kewirausahaan itu berwirausaha, dan di sini saya memaparkan pada kalian semuanya ya tentang latar belakang kewirausahaan itu apa. Yang pertama itu tidak ada bangsa yang sejahtera dan dihargai bangsa lain tanpa kemajuan ekonomi. Kemudian yang kedua, kemajuan ekonomi akan dapat dicapai jika ada spirit kewirausahaan yang kuat dari warga bangsanya. Contohnya adalah Cina. Cina merupakan negara yang saat ini lebih condong negara-negara lain kepada Cina karena dengan berbagai sistem yang mereka kembangkan dan mereka bangun, sehingga semua negara makin banyak yang mencontoh ke negara tersebut. Karena apa? Dianggap konkret dan paling dekat. Contohnya adalah kita di wilayah negara-negara Asia. Kemudian selanjutnya, setelah menggelar pasca Akbar Olimpiade tahun 2008 yang menguncangkan banyak orang beberapa waktu lalu, dan kini dunia menantikan Cina turun tangan membantu mengatasi krisis keuangan global. Kemudian yang terakhir, tanpa kemajuan ekonomi, tentu semua itu tidak mungkin dilakukan oleh Cina. Nah, sekarang pertanyaannya kepada kalian semua, kenapa Cina dijadikan sebagai salah satu negara yang menjadi kiblat ataupun contoh bagi negara-negara lainnya? Ada yang tahu? Silakan tunjuk tangan. Ada? Ya. Mungkin wilayah mana orang karena terlalu rendah. Oke, terima kasih buat Ramdhani yang sudah memberikan masukannya ya, ataupun jawaban tentang uang yang tidak terlalu rendah. Oke, sekarang kita lihat. Menurut teori yang diungkapkan oleh MC Kellen, salah satu faktor yang menyebabkan sebuah negara menjadi maju adalah ketika jumlah wirausaha, ketika jumlah wirausahawan yang terdapat di negara tersebut berjumlah 2% dari populasi penduduknya. Lalu bagaimana dengan kita? Lalu bagaimana dengan kita, negara Indonesia? Berapa besar jumlah penduduknya dan berapa besar persentase penduduk yang melakukan wirausaha? Selanjutnya, saat ini jumlah wirausaha yang terdapat di Indonesia, seperti saya katakan tadi, ya kan? Di Indonesia mencapai 400.000 jiwa atau kurang dari 1% populasi penduduk Indonesia yang berkisar 200 juta jiwa. Nah, artinya persentase jumlah penduduk masyarakat di Indonesia yang berwirausaha itu masih terlalu rendah. Benar ya? Benar. Masih terlalu rendah.
dibandingkan dengan negara-negara yang sudah maju. Contohnya dengan negara Cina tadi yang sudah kita buat perbandingannya. Selanjutnya kondisi saat ini berbanding balik dengan yang terjadi di Amerika Serikat misalnya, yang memiliki jumlah wirausaha sebesar 11,5%. Makanya Amerika Serikat mereka negaranya adalah maju, termasuk negara maju, ya kan? Dari populasi penduduknya atau negara tetangga yaitu Singapura dengan persentase 77,2% bekerja sebagai wirausaha. Nah, mereka tidak ada berpikir untuk mencari berpangkutan pada pemerintahan, tidak ada. Yang dia apa? Wirausaha. Itu. Karena dengan berwirausaha bisa menjadikan bangsa itu mandiri. Masyarakat itu juga bisa dikatakan dengan masyarakat yang mandiri. Oke. Nah, selanjutnya ini yang menjadi salah satu PR bagi perguruan tinggi. Ya, PR bagi perguruan tinggi. Penciptaan lulusan perguruan tinggi yang menjadi seorang wirausaha tidak serta-merta mudah untuk dilaksanakan. Nah, perguruan tinggi. Ya. Jadi bukan hanya kita sekedar kuliah, lalu bagaimana hasil yang kita dapatkan ke depannya. Berdasarkan bukti empiris di lapangan, terdapat kecenderungan bahwa lulusan perguruan tinggi lebih senang memilih bekerja dengan tingkat kenyamanan, nyaman, ya kan, sudah diberikan gaji oleh perusahaan, ya kan, 2 juta, 3 juta, nyaman. Dia tidak akan mau berpikir untuk maju ke depannya. Bagaimana dia bisa mengembangkan ide-ide atau pikiran-pikiran dia yang dia dapatkan selama duduk di perguruan tinggi. Keamanan serta kemapanan dan waktu yang singkat. Memang itu orientasinya. Setelah kita tamat kuliah, orientasinya adalah bekerja baik di pemerintahan, di BUMN ataupun di BUMN. Tapi kalau untuk bekerja sebagai wirausahawan itu tidak ada. Ya, itu dia. Hal tersebut terbukti membludaknya juga beberapa pegawai negeri sipil yang berasal dari perguruan dari PT setiap perguruan tinggi setiap tahunnya. Ya. Kita lihat berapa banyak orang-orang yang hari ini ya mendaftar ngantri untuk menjadi pegawai negeri sipil. Itu buktinya sudah banyak nyata. Dari sisi pembentukan karakter seorang wirausaha, perguruan tinggi sudah seharusnya menciptakan atmosfer yang dapat mendorong sikap mandiri bagi sivitas akademik. Ini dia. Makanya di perguruan tinggi kita juga itu kurikulumnya, visi dan misinya, orientasinya adalah waktunya mahasiswanya bisa berwirausaha. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan seputar dengan materi yang sudah saya sampaikan. Ya, silakan ada yang mau ditanyakan kira-kira. Silakan, Ustaz, ada yang mau ditanyakan seputar dengan wirausaha? Ya. Apa saran Bapak untuk mendorong anak muda sekarang, Pak, dari mana? Oke.
konsepnya itu gampang sih, simpel. Gitu. Seperti apa? Yang pertama tuh ya, jangan malas-malasan, itu aja. Ya, jangan malas-malasan. Kemudian yang kedua, baca peluang. Baca peluang. Apa yang bisa kita dapati, apa yang bisa kita manfaatkan, apa yang bisa kita kerjakan untuk hari ini. Kemudian banyak lagi hal lain yang bisa kita kerjakan. Mengikuti kegiatan-kegiatan di luar akademik. Ada seminar, ada perlombaan, ya kan? Ataupun kegiatan-kegiatan lain yang di luar bangku perkuliahan. Kita bisa mencontoh kok. Makanya tadi, kenapa sih mereka itu bisa maju negaranya? Kenapa sih tingkat kemiskinan mereka rendah? Apa sebabnya? Ini semakin lama semakin berubah zaman. Ya kan? Coba kita lihat sekarang model anak-anak sekolah perpisahan gitu ya, itu sekarang sudah berbeda. Tapi kalau kita lihat negara maju, nggak ada mereka seperti itu. Malahan kemana-mana mereka bawa. Duduk di kereta api itu bawa. Duduk di tempat-tempat umum yang mereka menunggu, iya kan? Meluangkan waktu mereka membaca. Seperti itu. Ya, jadi intinya adalah semuanya itu kemauan dari diri kita. Ya, baca peluang, memotivasi diri, ya seperti itu. Apa yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Ya, itu hari. Ya, bukan E. Nah, di sini ada pertanyaan. Mengapa kita harus berwirausaha? Ya. Kemana Anda setelah kuliah? Itu pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Ya. Kemana kita kuliah? Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Sandi tahun 2005 terhadap 5 perguruan tinggi di negeri Indonesia, ditemukan bahwa hampir 75% responden tidak memiliki rencana yang jelas setelah lulus. Ya. Setelah lulus tidak punya rencana dia mau ngapain? Sudah dia nganggur dulu, gitu ya. Ataupun menunggu kesempatan lainnya. Ya, gitu. Tapi bekerja. Kalau saya menyarankan sih, kalau bisa kita membuka usaha apapun itu. Sekecil-kecilnya usaha kita jadi bosnya. Gitu ya. Sebesar-besarnya jabatan kita di perusahaan, kita masih buat seperti itu. Oke. Selanjutnya, tidak mengherankan jika setiap tahun akan selalu muncul perguruan tertinggi yang angkanya semakin membludak. Keras tahun 2010 akan mengungkapkan fenomena ini ironis yang muncul di dunia pendidikan di Indonesia, di mana semakin tinggi pendidikan seseorang, probabilitas atau kemungkinan menjadi perguruan pengangguran semakin tinggi. Tingkat penganggurannya semakin lama semakin tinggi. Salah satu upaya untuk mengurangi tingkat pengangguran terdidik. Nah, ini pengangguran terdidik ini sama seperti kalau orang-orang yang sudah selesai kuliah, kan pengangguran terdidik ya, pengangguran terdidik 3, S1, S2 sekalipun, S3 sekalipun itu sama. Ya, pengangguran terdidik adalah dengan menciptakan lulusan yang tidak hanya memiliki orientasi sebagai
job skill, namun job maker atau yang kita sebut dengan apa itu? Wirausaha. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi kira-kira? Kalau kita sebelum tamat, kita untuk modalnya ada, tapi kita itu takut akan untuk memulai. Gimana? Modal ada tapi takut untuk Memulai. wirausaha itu konsepnya harus berani, ya kan? Wirausaha itu konsepnya harus berani dan harus berani menghadapi risiko. Jatuh bangun itu hal yang biasa. Ya memang sekarang problemnya kita kepingin berwirausaha tapi modal nggak ada. Ada uang tapi tidak berani menghadapi risiko. Gitu kan? Konsepnya itu harus berani. Coba banyak belajar dari orang-orang yang sudah berpengalaman, mereka yang menjalankan bisnis ataupun usaha. Nah, kita semakin hari semakin dihantui resiko. Yang pertama itu adalah kebangkrutan. Itu dia. Namun bagaimana cara kita menyikapinya? Butuh ilmu di situ. Butuh ilmu di situ. Dan butuh orang-orang yang berpengalaman. Nah, makanya setelah nanti kalau kita sudah menjalankan sebuah bisnis, itu pasti akan mendapatkan ide dan akan mendapatkan orang-orang yang di sekeliling kita untuk membantu kita dalam mengembangkan bisnis itu. Nah, sekarang ini kita lihat, kita menghadapi bahwa kita menghadapi nyatanya bahwasanya semakin lama semakin tidak baik. Ekonomi kita tidak baik-baik saja. Ya. Makanya harus berani kita mengambil risiko dan insya Allah jatuh bangun itu hal yang biasa. Berarti relasi itu penting. Iya, relasi itu penting. Iya. Kenapa? Itu juga ditangkap sebagai media promosi. Bukan hanya promosinya itu dengan melalui media digital, website, Instagram dan lain sebagainya, tapi dengan membangun jaringan itu juga merupakan salah satu relasi untuk membangun dan mengembangkan bisnis kita. Ya. Oke, selanjutnya ada yang bisa menyimpulkan dari pemateri kita hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Kira-kira yang bisa menyimpulkan dari materi kita hari ini? Nah, makanya harus smart. Kita kan punya impian nih di suatu saat yang akan datang. Ya, di suatu saat yang akan datang kita kan punya impian. Smart. Apa? Pernahkah Anda mendengar ketika ada sebuah pertanyaan dilontarkan kepada mahasiswa, apa impian kalian? Apa impian kalian? Lalu mereka berkata ingin menjadi orang sukses. Ya sekarang juga sukses. Kita gak cacat, alhamdulillah diberikan fisik yang bagus sempurna oleh Allah, alhamdulillah itu sukses. Atau ingin membahagiakan orang tua. Ini yang sering terjadi. Ya, sering membahagiakan orang tua. Sekilas nampak bahwa jawaban mahasiswa ini sangat
sangat baik dan mulia. Namun demikian, impian ini sangat abstrak dan tidak sulit untuk ditentukan bagaimana langkah-langkah untuk mewujudkannya. Dengan kata lain, impian yang abstrak dan tidak jelas ini sangat dimungkinkan hanya akan menjadi impian yang sulit untuk diwujudkan. Selanjutnya, impian yang kita buat harus smart, cerdas. Apakah impian yang smart itu? Impian yang smart adalah spesifik, ya kan? Banyak yang harus kita kejar. Kita kan punya impian, punya cita-cita. Setelah kuliah dari sini mau jadi apa? Itu yang kita tentukan. Makanya ada tagline, tentukan impian dari sekarang. Ya, seperti itu. Spesifik artinya Anda harus jelas mengenai apa yang Anda inginkan. Dengan demikian, Anda akan lebih mudah dalam membuat perencanaan. Misalnya, manajemen perusahaan, pakan ternak. Ya. Dan kemudian Reasonable artinya impian haruslah terukur, dan dengan demikian Anda akan tahu kapan impian itu telah Anda capai. Setelah tamat ini menyambung lagi, silakan. Kenapa? Itu persiapan kita. Kita punya impian, ya kan? Punya impian mau jadi orang pendidik, silakan. Aku ingin usaha, silakan wujudkan impian itu. Impian itu kita sendiri yang mewujudkan, ya kan? Orang tua hanya menitipkan saja kita di sini, kan? Selebih itu kita yang mencari, mengejar impian itu. Oke, secara kesimpulan, ada yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan. Nanti kesimpulan kurang lebih dengan kalau di berusaha kita berdiri di atas kaki kita sendiri, apa bergantung pada orang lain. Dan kesimpulan yang kedua, setelah lulus kuliah kita harus tahu kemana. Harus kita bikin dari sekarang, lulus nanti kita harus kemana, ke kiri atau ke kanan, ke atas atau ke bawah. Jadi kurang lebih. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih bukan yang sudah menyimpulkan materi pembelajaran hari ini tentang kewirausahaan. Cukup pertemuan kita sampai di sini hari ini. Insya Allah kita akan ketemu di lain waktu lagi. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.